Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak sekolah? Siapa? Iya. Kenapa ya? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Alhamdulillah, amin. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang wilayah NKRI. Ya. Kita sudah mengetahui bagaimana Indonesia bertetangga dengan negara mana saja dan dengan samudra mana saja. Kali ini adalah materi baru yang akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ya. Tujuan kita belajar materi ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi dasar hukum kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan kepercayaan di lingkungan sekitar. Nah, di sini saya mau tanya dulu, agama di Indonesia yang diakui di Indonesia itu ada berapa? Ada. Nah, yang pertama agama Islam, kedua agama Kristen itu ada dua ya. Protestan sama Katolik. Protestan sama Katolik. Kalau misalnya Islam, ini hari rayanya disebut hari raya apa? Idul Adha. Kalau misalnya Kristen, Natal. nah, kalau misalnya Konghucu, Waisak. apa? Waisak. Lain. Konghucu apa? Kalau Buddha, kalau Hindu, Waisak. ya, oke, itu tentang hari raya. Kalau misalnya nama-nama tempat ibadahnya, kalau Islam, Masjid. kalau Kristen, Gereja. Protestan, Sama gereja. kalau itu apa? Konghucu, Pura. Lain pura apa sih? apa? Ya, Kelenteng. 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 Kalau Hindu, Pura. Wira. Pura apa? kalau Hindu, ya. Nah, itu tentang nama-nama nama-nama rumah ibadah yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalian tahu tidak pasal berapa yang menunjukkan tentang kebebasan beragama di Indonesia? Sip, tepuk tangan untuk Adha. Pasal 28E dan 29 yang isinya tentang kebebasan beragama, ya, tentang kebebasan beragama. Baik, langsung saja ya, kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok saja, ya. Kelompoknya sudah seperti ini. Kalian tugasnya adalah di buku masing-masing itu membuat kalau ini buat buat gambar gereja, ya, di bukunya masing-masing semuanya menggambar gereja, ya, tapi tidak ini ya. Ini membuat vihara, ini membuat kelenteng. Nah, jadi ada dua lah. Ini buat gereja dan masjid. Ini buat apa? Vihara dan pura. Ini buat kelenteng. Jadi ada dua ya. Kan 6 semuanya. Oh, itu baru satu. Ini sama. Ini kan apa? Kelenteng. Ini wihara aja lah. Wihara. Ini masjid. Silakan dibuat di bukunya masing-masing.
beda ya. Ya, ini Pihara jadinya yang mana? Jadinya yang tadi. Tadi video ya. Yang ini. Apa namanya itu? Ya, yang ini. Apa namanya? Yang murah. Pihara. Pihara yang ini apa? Ini apa namanya? Klenteng. Di sini siapa yang jago nonton? Aku. Dinaga. Jahat aku ih. Iya sih Pak. Memang kami Pak. Naon? Panggil Injil. Mantap. Oh di buku Ini lagi bahas apa? Toleransi beragama ya. Menurut kalian toleransi beragama itu apa aja contohnya? tidak membeda-bedakan sama agama. Nah, agama temennya ya. Ya, tidak memaksakan untuk agamanya. Haknya sendiri. Agamanya sendiri. Tidak boleh memaksakan teman kita masuk agama kita ya. Ya. Kecuali kalau mau ya. Iya. Terus apa lagi? Jangan mengganggu ketika beribadah. Ketika beribadah jangan mengganggu ya. Atau kalau misalnya mau kerja kelompok ya pilih apa? Waktu yang tidak mengganggu ibadahnya. Misalnya kalau orang Kristen hari apa biasanya? Minggu. Minggu atau terus apa lagi? Menghargai. Menghargai ya. Terus apa lagi? Kalau kita ikut perayaannya boleh tidak? Tidak. Boleh tidak? Tidak. Tidak ya. Tidak boleh ikut ya. Nah, bentuk toleransi itu bukan berarti kita harus senantiasa ikut ya. Tidak gitu ya. Nah, kita ketika perayaan mereka ya kita tidak boleh ikut ya masing-masing. Jadi itu namanya apa namanya? Toleransi. 8E dan juga 29 ayat 1 dan ayat 2 bahwa setiap warga negara itu bebas menurut agamanya masing-masing tanpa kita harus memaksakan ikut agama A, B dan C dan lain sebagainya. Ya, itu untuk jawabannya ya Mira ya. Yang lainnya ada yang mau menambahkan tidak? Ada yang mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rumah beribadah Buddha. Di sini kita menggambarkan tempat suci ibadah umat Buddha yang bernama Vihara. Nama kitab suci Buddha yaitu Tripitaka. Nama pendiri Siddhartha Gautama. Permulaan sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah yaitu Vihara. Hari besar keagamaan yaitu Hari Waisak, Hari Asada, Hari Kartir. Jumlah penganut sekitar 1.732.054 jiwa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Dari hasil pembelajaran kita tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, maka penting bagi kita untuk menanamkan saling menghargai, yaitu sifat toleransi. Nah, contohnya apa saja nih sifat toleransi itu? Ya, silakan Kansa. Menjaga dan saling membantu dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, menjaga Ya. sikap sopan santun saat berdiskusi tentang agama, Ya. dan menghargai perbedaan dan tidak menjelekkan orang lain. Iya betul ya, tidak boleh kita
kita saling menjelekkan agama lain gitu ya, tidak boleh menghina karena itu masuknya adalah penistaan agama. Jadi kita harus saling menjaga ya, menjaga perkataan agar tidak menyinggung kepercayaan orang lain, menjaga sikap sopan santun saat membahas hal yang berkaitan dengan agama gitu ya. Karena memang kalau misalnya berbicara tentang agama itu adalah perkara yang memang sensitif lah ya kalau kita bahas. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses kegiatan belajar mengajar alhamdulillah telah kita laksanakan ya dengan materi kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, yang mana alhamdulillah tadi sudah dilihat masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.